Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel YouTube IT Newbie. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara konfigurasi router Mikrotik RB951UI2 HND. Oke, jadi setelah dikonfigurasi nanti Mikrotik ini bisa diakses melalui komputer. Sebelum kita konfigurasi, sekarang saya sambungkan dulu kabel-kabelnya. Oke, di sini sudah ada kabel power. Nah, kita colokin ke sini, ke tombol powernya, supaya routernya hidup. Oke, ini sudah hidup. Kemudian saya akan hubungkan terlebih dahulu ke komputer. Oke, komputer saya ada di sini. Jadi kabel ini terhubung ke komputer. Oke, saya colokin ke Ether 2. Oke, ini Ether 2 saya colokin. Oke, jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi yang nomor 2-nya juga sudah hidup di sini, lampu indikator Ether 2 sudah hidup. Sekarang saya sambungkan kabel dari internet ke Ether 1. Jadi kabel yang biru ini adalah sumber internetnya ke Ether 1 ke sini. Oke. Saya colokin ke Ether 1. Maka hidup Ether 1 sebagai internetnya. Jadi kira-kira seperti ini sambungannya. Ini dari internet, kemudian ini ke komputer. Nah, sekarang kita lakukan konfigurasi pada komputer. Untuk mengkonfigurasi Mikrotik, kita di sini menggunakan Winbox ya. Aplikasi ini bisa di-download di websitenya mikrotik.com. Nah, sekarang kita buka Winbox untuk meremote Mikrotik. Oke, kemudian di bagian NIC akan muncul Mikrotik yang akan kita konfigurasi, yaitu RB951UI2HND. Oke, maka kita remote dengan menggunakan MAC address ya, diklik MAC address di sini. Jadi pastikan connect to-nya isinya sama MAC address yang di sini dengan di sini. Jadi kita remote dengan menggunakan MAC address. Loginnya sebagai admin, passwordnya kosong karena memang router ini belum dikonfigurasi dan baru saya reset sebelumnya. Kemudian connect. Oke, jadi belum dikonfigurasi sama sekali. Jadi kita akan memulai mengkonfigurasinya dari awal. Oke, dari nol. Nah, pertama-tama yang kita konfigurasi adalah bagian interface. Oke. Nah, di sini ada Ether 1, Ether 2. Udah statusnya R atau run. Ether 1 kita hubungkan ke internet. Maka saya buat namanya internet. Apply. Kemudian Ether 2 saya buat namanya LAN. Jadi nanti Ether 2-nya dihubungkan dengan jaringan LAN. Sehingga nanti komputer yang atau device atau perangkat yang terhubung melalui Ether 2 LAN bisa mengakses internet. Kemudian apply. Oke. Selanjutnya adalah kita konfigurasi IP address masing-masing Ether 1 dan Ether 2. Sekarang kita masuk ke IP address. Oke, kita tambahkan. Kita konfigurasi dulu IP address Ether 1. Di sini saya buat 192.168.1.75/24. Jadi IP-nya ini harus disesuaikan dengan jaringan internet yang kalian gunakan. Oke. Interface-nya Ether 1, apply. Oke. Nah, sekarang saya tambahkan lagi IP untuk Ether 2. Oke. Di sini interface-nya Ether 2.
saya buat IP-nya 10.11.12.1, atau saya buat yang lain boleh, misalnya 192.168.11.1/24. Oke, interface-nya adalah Ether2 LAN. Apply. Oke. Kemudian kita masukkan gateway ya, supaya router nyambung ke internet. Kita harus tambahkan gateway. Caranya masuk ke IP, kemudian routes, tambahkan, klik tambah, kemudian gateway-nya masukkan gateway dari internet yang kita gunakan, yaitu 192.168.1.1 ya, sesuaikan dengan jaringan yang kalian gunakan. Kemudian di sininya tetap 0.0.0.0/0. Oke, hanya gateway-nya saja yang akan ditambahkan. Kemudian apply. Oke. Jangan lupa DNS, masuk ke IP DNS. Di bagian server ini klik panah ke bawah, maka masukkan DNS provider yang kita gunakan ya, sesuaikan dengan DNS dari internet provider yang kita gunakan. Misalnya saya di sini 202.138.0.155. Jika tidak tahu, agar gampang, masukkan aja DNS dari Google, yaitu 88.8.8. Jadi gampang ngapalnya, 8.8.8.8. Apply. Oke. Harusnya internet sudah bisa diakses dari router. Cara ngeceknya masuk ke new terminal, kemudian di bagian terminal ini ketikkan ping google.com. Oke. Saya sudah bisa mengakses google.com. Jadi router sudah tersambung ke internet. Sekarang bagaimana caranya supaya komputer yang saya gunakan ini bisa mengakses internet? Coba kita cek. Jadi komputer bisa mengakses internet. Oke, terlihat di sini kita ping ke google.com belum bisa, belum replay. Nah, bagaimana caranya supaya bisa mengakses internet dari komputer? Nah, sekarang kita tambahkan lagi konfigurasinya, masuk ke IP firewall. Oke, kemudian masuk ke NAT, tambahkan di tab generalnya chain-nya sama SRC NAT, kemudian out interface-nya Ether1 internet. Jadi out interface-nya adalah dari mana sumber internetnya. Karena internetnya dari Ether1, maka saya pilih di sini Ether1. Jangan lupa pada bagian action-nya dibuat masker ya, masquerade ya, masquerade. Oke, kemudian apply, kemudian oke. Nah, kemudian IP pada komputer juga diganti. Oke, IP pada komputer juga diganti, masuk ke change adapter option. Oke, kalau di sini tadi IP-nya untuk ke LAN atau ke komputer adalah 192.168.11.1, maka pada komputer boleh kita buat IP-nya yaitu 192.168.11.2. Oke, jadi saya buat di sini di Ethernet yang terhubung ke mikrotiknya yaitu 192.168.11.2. Subnet masknya tadi /24, jadi sama saja dengan 255.255.255.0. Default gateway-nya adalah IP dari Ether2 ya, 192.168.11.1. Oke, private DNS-nya 202.134.0.155.
kemudian 8.8.8.8. Oke, jadi DNS-nya sesuaikan dengan provider yang kalian gunakan. Oke, kalau sudah, kita coba untuk browsing. Oke, kita ping google.com. Oke, kita ping ke google.com, sudah replay. Oke, jadi kita sudah bisa mengakses internet. Kita coba untuk mengakses internet. Oke, sudah dapat. Oke, sudah dapat. Kita coba untuk buka YouTube. Oke, sudah dapat. Oke, berikutnya kita coba untuk setting DHCP server pada Mikrotik, sehingga nanti setiap komputer yang terhubung tidak perlu mengkonfigurasi IP address secara manual, jadi dia otomatis terhubung ke internet. Oke, caranya kita connect terlebih dahulu ke router Mikrotik, masuk ke IP DHCP server. Oke, kita buat DHCP server pada Ether 2, maka untuk membuatnya masuk ke DHCP setup, pilih Ether 2. Oke, jadi setiap komputer atau perangkat yang terhubung ke Ether 2 dia akan memperoleh memperoleh IP address secara otomatis dari router. Jadi IP address-nya diberikan oleh router Mikrotik yang kita konfigurasi ini sebagai DHCP server. Kemudian next. Oke, next. Kemudian next. Oke, next. Selesai. Nah, supaya komputer memperoleh IP address secara otomatis, maka kita buka konfigurasi dari Ethernetnya, masuk ke Internet Protocol versi 4 Properties. Nah, di sini dari use the following IP address kita ganti menjadi obtain an IP address automatically. Jadi dia akan memperoleh IP address secara otomatis dari router Mikrotik. DNS-nya juga kita buat ya, supaya dia memperoleh DNS secara otomatis. Jadi IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS diperoleh secara otomatis dari router. Oke, kemudian close. Maka dia akan memperoleh IP address secara otomatis. Kita cek berapa IP-nya. Oke, kita lihat detail. Maka dia akan memperoleh IP 254. Oke, jadi IP dari komputer adalah 254. 192.168.11.254. Coba kita akses internet. Kita coba ping terlebih dahulu. Oke, jalan. Kita buka YouTube juga sudah jalan. Oke, kira-kira demikianlah cara konfigurasi router Mikrotik supaya klien-klien yang ada di bawahnya bisa mengakses internet melalui router Mikrotik.